Kalau ada seorang wanita ditinggalkan suaminya ketika wafat, tidak usah khawatir. Jalani takdir. Yakin sama Allah. Bagaimana caranya ketika kita menjadi single mother ataupun single father ya? Yang pertama gini, siapapun hari ini yang diuji dengan pasangannya, baik pasangan itu telah wafat ataupun berpisah, lalu akhirnya dia menjadi single mother ataupun single father ketika mendidik anak, satu poin yang penting. Pastikan kita menjalani episode yang sedang kita lalui dengan keikhlasan hati kita. Karena sesungguhnya siapapun yang telah menjalani proses takdirnya dengan keikhlasan, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan dan Allah memberikan kepadanya kemudahan. Tidaklah Allah menutup satu pintu kecuali Allah akan mengganti dengan dua pintu sebagai gantinya ketika kita betul-betul ikhlas menerima apapun yang Allah berikan. Mari kita lihat di dalam catatan sejarah. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka itu memiliki satu benang merah yang sama. Mereka itu lahir dari pendidikan single mother. Ibunda Imam Bukhari adalah Ibunda Imam Bukhari mendidik Imam Bukhari sendirian. Imam Syafi'i juga mendidik Imam Syafi'i sendirian, tidak ada suami. Bahkan Imam Ahmad pun ketika mendidik anaknya pun, ibunya Imam Ahmad pun sendirian, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri. Banyak ulama yang mereka lahir dari seorang ibu single mother atau single parents. Tetapi justru ketika mereka betul-betul ikhlas, ketika mendidik anak-anak mereka, maka posisi ayah yang tidak mereka dapatkan ketika suami mereka meninggal dunia, Allah yang memberikan kepada setiap anak itu kebutuhan yang Allah gantikan dari keridhaan ibu mereka ketika mendapatkan takdir itu. Jadi, biar Allah yang ngurus sisanya. Kalau ada di antara yang hadir di sini, suami saya sudah meninggal, Ustaz, apakah saya bisa mendidik anak? Bisa. Tidaklah Allah mengambil darimu satu hal, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadamu dua sebagai penggantinya. Idza akhlaqallahu baban bihikmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi. Kalau Allah menutup satu pintu kepada hamba dengan hikmahnya, maka Allah pasti mengganti satu pintu yang tertutup dengan dua pintu yang terbuka dengan rahmatnya. Itu pasti ada. Orang yang tidak mampu melihat biasanya dijadikan telinganya sensitif. Orang yang dijadikan tangannya tidak bisa menulis, dijadikan tangannya itu terampil untuk menulis. Itu sudah sifat dari rahmatnya Allah yang begitu luas dalam kehidupan manusia. Bukankah kita dapati ada orang yang lumpuh tangannya tetapi bisa menulis dengan indah kakinya. Sampai dia menulis begitu indah. Dan bisa mengerjakan hal-hal dengan kedua kakinya. Yang mana itu biasanya tidak bisa dilakukan sama mereka yang normal ketika memiliki dua tangan. Biasanya tidak terampil ketika menggunakan dua kakinya. Pertanyaannya, kenapa ada orang tidak punya dua tangan, hanya memiliki dua kaki, tapi justru dengan dua kaki itu dia luar biasa terampil. Karena Allah mengambil dua kakinya, Allah mengambil dua tangannya dan Allah ganti. Keistimewaan dua tangannya itu Allah berikan. Keistimewaan dua tangannya itu dalam bentuk kedua kakinya yang mampu berkreasi dan mampu menjalankan berbagai macam hal. Itu analogi sederhana. Kalau ada seorang wanita ditinggalkan suaminya ketika wafat, tidak usah khawatir. Jalani takdir. Yakin sama Allah. Allah mengambil darimu suamimu, tapi kalau kamu ikhlas, Allah sendiri yang akan mengisi posisi yang kosong itu dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh anakmu. Dan itulah yang terjadi kehidupan para ulama besar. Imam Ahmad yatim, Imam Syafi'i yatim, Imam Bukhari yatim, Imam Sufyan Ats-Tsauri yatim. Mereka yatim, benang merah itu mereka yatim. Tapi justru mereka semuanya jadi ulama besar. Imam Syafi'i tetap menjadi laki-laki yang berwibawa, qawamnya luar biasa. Imam Bukhari juga begitu, laki-laki yang berwibawa, qawamnya luar biasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad juga luar biasa tegarnya Imam Ahmad. Walaupun mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan figur seorang ayah. Kenapa?
ibu mereka ikhlas. Ketika ada satu perkara yang diambil oleh Allah dari kehidupan mereka, ibu mereka ikhlas. Maka ketika Allah mendapati satu hamba ikhlas dengan satu pintu yang ditutup, Allah mengganti dengan dua pintu yang terbuka. Mas Ahmad sering nggak ngelihat ada orang, dia buta, tapi telinganya tajam banget. Nah, lihat kayak gitu? Pernah lihat antum? Nggak ada orang yang dia buta, tapi justru pendengarannya tajam sekali. Ada orang yang terkadang dia lumpuh kakinya, tapi justru dia bisa melakukan kegiatan lebih normal daripada orang yang punya dua kaki. Itu sudah fitrah yang Allah berikan pelajaran untuk kita. Allah itu kalau ngambil sesuatu dari kita, pasti diganti dengan dua perkara yang lebih besar. Allah ketika ngambil jatahnya bayi, ketika bayi itu mendapatkan asupan gizi dari tali pusar ibunya. Lalu ketika lahirkan tali pusar itu dipotong. Allah ganti satu tali pusar yang dipotong dari bayi ketika dia lahir. Maka diganti oleh Allah dengan dua air susu dari ibunya. Ketika dia nyusu sama ibunya selama 2 tahun. Lalu disapih. Diambil dua air susu dari ibunya. Diambil itu dari sang anak. Lalu diganti oleh Allah dengan 4. Diganti oleh Allah minuman yang lebih segar. Buah-buahan, sayur-sayuran, daging. 4 penggantinya. Allah ngambil satu tali pusar diganti dengan 2 air susu di dalam dada ibunya. Allah ngambil 2 air susu dari ibunya diganti oleh Allah dengan 4 jenis. Minum-minuman, buah-buahan, daging, dan sayuran. Itulah cara kerjanya Allah. Makanya kalau ada seorang wanita, misal dia didolimi sama suaminya, ditinggal sama suaminya, sampai akhirnya sang wanita mendidik sendiri. Kalau dia ikhlas, demi Allah, tidak mungkin itu. Allah ngambil kepadamu satu hal, lalu Allah tidak mengganti dengan 2 hal. Itu tidak mungkin terjadi. Sifat rahmatnya Allah itu melahirkan konsekuensi. Satu yang diambil darimu, diganti dengan 2. Maka kalau ada seorang perempuan, dia ditinggal suaminya, entah wafat atau karena didolimi, akhirnya suaminya main perempuan, dia akhirnya mendidik istrinya sendiri, mendidik anaknya sendiri. Kalau dia ikhlas, Allah akan ganti. Figur ayah, figur bapak, yang harusnya didapatkan oleh sang anak, tapi sang bapak kemudian kabur main perempuan. Allah yang akan ngisi posisi itu. Dan itu kecil bagi Allah kalau Allah sudah berkehendak kepada hati yang ikhlas dan ridho kepada takdir. Jangan pernah putus harapan sama Allah. Jadi kita harus paham. Imam Syafi'i yatim. Imam Ahmad yatim. Sufyan Ats-Tsauri yatim. Imam Bukhari yatim. Tapi kenapa mereka menjadi laki-laki yang tegas, berwibawa, bahkan harum namanya sepanjang sejarah manusia sampai hari ini? Karena ibunya ketika mendidik mereka, posisi sang ayah yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka diisi langsung oleh Allah. Dan itu yang menjadikan luar biasa anak-anak mereka. Allah a'lam bishawab. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen.